1. Kelemahan Indonesia. A. Sumber daya manusia Indonesia rendah. Indeks modal manusia atau Human Capital Index Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Anak-anak Indonesia yang lahir saat ini, pada 18 tahun kemudian, diperkirakan hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya. Selain itu, pasar kerja tahun 2018 masih didominasi pekerja berkeahlian rendah. B. Pembangunan tidak merata. Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama disebabkan selama puluhan tahun. Pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa masih menjadi pusat perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 54,48% dari total perekonomian nasional. C. Kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Hampir separuh aset nasional dimiliki oleh 1% masyarakat saja. Data yang dikeluarkan Bank Dunia tahun 2018 mengungkapkan, indeks Gini Indonesia meningkat dari 30 pada dekade 1990-an menjadi 39 pada 2017. D. Pengelolaan SDA belum maksimal. Sumber daya alam laut Indonesia diperkirakan memiliki potensi kurang lebih 17.000 setiap tahun jika itu dikelola dengan maksimal. Belum lagi sumber daya alam lainnya yang juga sangat melimpah. E. Korupsi masih merajalela. Pada 2019, Indonesia Corruption Watch mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara 8,4 triliun, jumlah suap 200 miliar, pungutan liar 3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang 108 miliar. KPK mencatat total kerugian negara akibat korupsi mencapai 168 triliun. Kerugian ini merupakan akumulasi penanganan kasus korupsi selama 2004 sampai 2019. Bencana alam. Bencana alam bagi Indonesia tidak hanya material berupa bangunan yang rusak, tetapi juga menghambat laju perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, bencana alam ini juga menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di sepanjang jalur cincin api Pasifik. Dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar, konsumerisme, radikalisme, dan terorisme internasional masuk dan memengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga perilaku destruktif. Salah satu dampak dari globalisasi ialah penyerangan budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia, budaya Hollywood dan K-pop misalnya. Banyak digandrungi oleh generasi muda pada satu sisi dan kebanggaan terhadap budaya sendiri makin berkurang. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia di media sosial. Data pribadi seperti nomor induk kependudukan, identitas diri, pilihan pribadi, lokasi pribadi dimaksud dieksploitasi untuk kepentingan tertentu dengan tidak bertanggung jawab. 3. Tantangan di era global. Globalisasi menciptakan konektivitas global tetapi juga menghadirkan tantangan seperti: yang pertama, individualisme, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, seringkali mengganggu ketertiban masyarakat. Yang kedua, kosmopolitanisme, yaitu mengurangi identitas nasional dan mengedepankan nilai universal yang dapat mengikis rasa cinta tanah air. Yang ketiga, fundamentalisme pasar, mengutamakan ekonomi individu di atas kepentingan bersama, meminimalkan peran negara dalam pengaturan ekonomi. Keempat, radikalisme, dorongan untuk mengubah tatanan masyarakat secara mendasar, seringkali dengan kekerasan dan intoleransi terhadap keyakinan lain. Yang kelima, intoleransi, yaitu penolakan terhadap keberagaman, seringkali dipicu oleh politik, kemiskinan, dan kurangnya dialog. Menghadapi tantangan ini, penting untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi global.